Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga siang hari ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita sudah di hari pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berbuka nanti, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali ikhwan akhwat, Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas di siang hari ini, ada Neza dan juga Hafiz, dapat hadir kembali secara langsung dalam program acara Tausiah Siang edisi hari ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan di tanggal 13 April 2021. Ikhwan akhwat, di setiap hari Selasa di siang hari ini kami menghadirkan narasumber kita yang insya Allah akan mengisi kajiannya dalam pembahasan di kitab yang baru. Sebelumnya kita membahas di kitab Irsyadus Syari, dan kita di siang hari ini akan membahas di kitab Is'af Ahlil Iman karya Al-Habib Abdurrahman Abdullah Bil Faqih. Insyaallah bersama guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah. Kita sapa terlebih dahulu, dan ikhwan akhwat, di siang hari ini kita hadir langsung ya, namun secara virtual. Ustadz berada di wilayah Sumatera. Kita live secara melalui aplikasi Zoom. Langsung aja kita sapa untuk Ustadz kita di siang hari ini yang berada di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, filutuf wa'afiyah. Dengan keberkahan doa jamaah sekalian. Masya Allah. Semoga Ustadz selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin ya Rabb ya Karim. Posisi Pak Ustadz di wilayah mana Pak Ustadz? Di siang hari ini Al-Faqir Fauzan Abizawiyah sedang berada di tepian Sungai Batanghari di Kampung Sungai Duren, Jaluko, Jambi, Sumatera. Masya Allah Pak Ustadz ya. Aktivitas Pak Ustadz sangat luar biasa sekali Pak Ustadz, sangat padat Ustadz ya. Hingga Pak Ustadz di pekan-pekan sebelumnya aja Pak Ustadz, sebelum masuk ke Ramadannya Pak Ustadz masih di wilayah Sumatera juga Pak Ustadz ya. Betul. Nah, sekarang Ustadz udah masuk di bulan suci Ramadan, Ustadz udah di Sumatera lagi. Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ya Rabb ya Karim. Baik Pak Ustadz, tema besar kita masih pembahasan di 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an Pak Ustadz ya. Betul ya. Dan kita sudah Allah, masuk di hari ini kita masuk pada tema hadis yang ketiga. Di hadis yang ketiga insya Allah Pak Ustadz ya, pembahasan kita di siang hari ini. Baik, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim, kita buka acara Tausiah Siang dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ya, baik, para pendengar Radio Silaturahim, kita simak pembahasan kitab Is'af Ahlil Iman karya Al-Habib Abdurrahman Abdullah Bil Faqih dalam pembahasan 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, dan sudah masuk di hadis yang ketiga. Tafadhol Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, segenap pendengar Radio Silaturahim AM 720, juga radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil AM 720, baik yang berada di wilayah Jabodetabek, Sukabumi, kemudian Semarang, Magelang, Jogja, Batam, Johor, Singapura, Bali,
seberang Bali, Selat Bali, di mana saja berada, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya al-faqir ilallah tabaraka wa taala, at-talib, ya, seorang pelajar Quran, ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah siam dan qiyam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan dan taufik agar kita menyempurnakan. Mudah-mudahan anugerahkan kita kelezatan manisnya, ya, rasa bermunajat dan tertaqarrub ilallah di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Dan juga nanti insya Allah di Ahad siang pukul 1.30 atau pukul 2 siang kita akan senantiasa membaca dan mempelajari sebuah kitab yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, seorang ulama di Tarim Hadramut Yaman, yang bertemakan tentang 40 hadis keutamaan Al-Quran, yang bernama kitab Is'af Ahlil Iman. Mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar telah berkenan untuk menganugerahkan kita sekalian pertolongan dan kenikmatan dalam menjalankan ibadah siam Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan kita semua min ahli siyam wal qiyam dan min ahli Quran zahiran wa batinan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik ikhwan akhwat, kita buka kitab dari Is'af Ahlil Iman halaman 33. Masuk kita pada hadis ketiga. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Imam Al-Muallif Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih rahimahullahu taala wa daman nafa' bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-haditsus tsalits. Hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama man qara'a al-Qur'an thumma ra'a anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah, rawahu at-Tabarani. Al-Habib menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, tsumma ra'a, kemudian ia melihat, memandang, berpendapat bahwa anna ahadan, ada seseorang yang u'tiya, diberikan keutamaan, mimma u'tiya, dari apa yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala, berupa kemudahan untuk membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Faqad istasghara ma 'azzamahullah, maka orang tersebut sungguh telah menilai kecil sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran, terlebih mengamalkan isi kandungan Al-Quran, merupakan nikmat yang sangat agung dari bermacam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tadi Rasulullah memberikan sebuah warning, jika ada seseorang yang mengira bahwa ada orang lain yang diberikan anugerah yang lebih besar dari nikmat untuk bisa bercengkrama, duduk bersimpu di hadapan Al-Quran, maka orang tersebut berarti telah menilai nikmat tersebut sebagai nikmat yang kecil. Wa fi riwayah kama rawahul Khatib aidan bilafdhin man qara al-Qur'an fara'a anna min khalqillahi ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya
faqad saghara ma 'azzamahu Allah wa 'azzama ma sagharahu Allah. La yanbaghi li hamilil Qur'ani an yahidda fi man yahid wa la yajhala fi man yajhal walakin ya'fu wa yasfah li'izzil Qur'an. Intaha. Dalam riwayat lain, beliau mengutip sebuah riwayat dari Al-Khatib dengan redaksi yang serupa, dengan lafaz yang berbunyi dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara al-Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, fara'a, namun dia masih menilai anna min khalqillah, bahwa ada dari sebagian makhluknya Allah, yaitu ahadan, seseorang, u'tiya, diberikan, afdala, lebih utama dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, faqad saghara ma'azzamahullah, berarti dia telah menganggap kecil, menilai kecil sesuatu yang Allah Ta'ala agungkan. Wa'azzama ma sagharahullah, dan berarti orang tersebutlah menilai besar, agung sesuatu yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata dalam hadis ini, kata Rasulullah, la yambaghi li hamilil Qur'an, maka tidak layak bagi seorang yang membawa panji Al-Qur'an untuk apa? An yahidda fi man yahid, untuk berlaku kasar, keras hati, fi man yahid, bersama orang-orang yang sama perilakunya, keras hati. Wala yajhala fi man yajhal, atau berlaku, bersikap bodoh bersama orang-orang yang bodoh. Nah, apa yang pantas bagi seorang hamil Quran, pembawa panji Al-Quran, kata Rasulullah, walakin ya'fu wa yasfahu, hendaknya seorang yang hidupnya membawa panji Al-Quran mau menyebarkan sesuatu, yaitu sifat maaf, memberi maaf, wa yasfah, dan dalam menyikapi pergaulan orang, ia yasfah, selain memberi maaf dan berkenan mau untuk membuka selalu senantiasa lembaran baru hidup. Tidak pernah menilai orang dengan itu saja. Li'izzil Quran, tidak lain karena kemuliaan Al-Quran. Ya. Wa makna dzalik, kata beliau, annal Quran akbaru kulli ni'matin al-abdi idza utiyahu lima fi baqiyati ahadits lahu ghinan la faqra ba'dahu wa annahu dawa'un min kulli da syafi'un musyafa wa ghairi dzalika faqad fahuwa akbaru ni'matin yu'tuhal abdu. Kata Al-Habib Abdurrahman Balfaqih mengomentari makna dari hadis ini, kata beliau, sesungguhnya Quran adalah perkara yang paling besar dari segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih dahsyat, tidak ada nikmat yang lebih agung dari dianugerahkan seseorang Al-Quran. Maka kata beliau, lima fi baqiyati ahadithi lahu, dalam riwayat Al-Khatib ini ada tambahan ujung dari riwayat hadis ini, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kenapa disebut dengan nikmat yang paling agung? Karena Al-Quran merupakan ghinan la faqra ba'dahu, kekayaan dan kecukupan yang tidak ada kefakiran setelahnya. Wa dawa'un min kulli da, bahkan Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit. Wa annahu syafi'un musyafa', Al-Quran adalah pemohon syafaat dan yang diberikan izin oleh Allah syafaatnya, diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pecinta-pecintanya. Baik, ini hadis yang ketiga. Tersambung al-hadis rabi', hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, membaca, merenungkan, mempelajari,
menghayati. Kemudian kata Rasulullah, faqama bihi ana al-laili wan nahar. Maka qama, ia berdiri, bihi, berpandu dengan Al-Quran. Artinya hidup berpandu dengan Al-Quran. Setelah membacanya, ia senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan, modul panduan hidup. Ana al-laili, sepanjang malam, wan nahari, dan sepanjang hari. Yuhillu halalahu, ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa yuharrimu haramahu, ia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Khalatahullahu bilahmihi wadamih. Maka ketika seseorang membaca, merenungkan, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran sepanjang siang dan malam, Allah akan sadur, Allah akan mix, Allah akan campur dirinya, darahnya, dagingnya dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran mendarah daging dalam dirinya. Karena senantiasa sehari-hari ia membaca dan mengamalkan Al-Quran. Wa ja'alahu rafiqas safarah al-kiramil bararah. Karena ia hidup bersama Al-Quran, Allah sadur, Allah satu padukan Al-Quran dengan darah dagingnya, dan Allah jadikan orang tersebut rafiqas safarah, teman ya dari para nabi dan rasul serta para malaikat al-kiram yang mulia-mulia, al-bararah yang bagus-bagus. Kemudian wa idza kana yaumul qiyamah, dan di saat nanti ada di hari kiamat, kana lahu hajijan, Karya Al-Habib Abdurrahman Abdullah hidup Bil-Faqih. bersamaku Baik, kita lanjutkan sepanjang siang, sepanjang malam bersama Al-Quran. Fayuhillu halali, maka ia halalkan apa yang aku halalkan, kata Al-Quran. Wa yuharrimu harami, dan ia haramkan apa yang aku haramkan, kata Al-Quran. Ya Rabb fa'atihi, Tuhan mohon berkenan berikan balasan dari amal perbuatannya di dunia berupa amalan senantiasa hidup bersama aku Al-Quran, kata Al-Quran. Maka Allah berikan balasan, fayutawwijuhu, Allah berikan balasan berupa diberikan sebuah mahkota. Tajal muluk, mahkota kerajaan, mahkota kekuasaan. Wa yaksuhu min hulalil karamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia perhiasan-perhiasan kemuliaan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berkata kepada Al-Quran, hal radita, sudahkah engkau merasa puas wahai Al-Quran dengan balasanku kepada sahabatmu ini? Fayaqulu, maka Al-Quran berkata, ya Rabb arghabu lahu fi afdala min hada. Tuhan, aku menginginkan agar kau berikan balasan kepada sahabatku ini yang lebih utama dari sekedar pemberian mahkota dan perhiasan. Fayu'tihillahu azza wa jalla al-mulka biyamini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada ahli Quran tadi yang hidupnya bersama Al-Quran berupa kerajaan surgawi di tangan kanannya. Wal khulda bishimalih, dan keabadian di tangan kirinya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Al-Quran, hal radita. Allah bilang, apakah engkau sudah senang wahai Al-Quran? Fayaqulu na'am ya Rabb. Ya. Maka Al-Quran berkata, baik, saya sudah puas setelah engkau berikan kekuasaan surga kepada ahli Quran, sahabatku ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man akhadahu ba'dama yadkhulu fissin, siapa orang yang mau bersahabat, belajar, membaca, hidup bersama Al-Quran setelah masuk usia menua, fa akhadahu, kemudian ia mengambil Al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa huwa yatafallatu minhu, namun Al-Quran semakin dipelajari,
mudah lupa. Semakin diingat, kemudian lupa. Karena sudah tua belajarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa la yada'uhu, tapi dia nggak bosan-bosan, terus dia belajar, lupa, belajar lagi, lupa, belajar lagi, nggak ingat, belajar lagi, diulang-ulang terus. A'tahullahu ajrahu marratain, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan buat orang tersebut 2 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kemudian Al-Habib mengutip kembali riwayat yang serupa, dinukil dari hadis At-Tabarani. Dinukil dari Al-Hadis At-Tabarani, ya, bersumber dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, dengan redaksi man qara'al Qur'an wa amila bima fihi wa mata fil jama'ati ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as safaratil kiram wal hukamil bararah. Redaksinya agak mirip. Siapa orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terdapat dari kandungan Al-Qur'an, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, Allah utus orang tersebut di hari kiamat, dan dia mati dalam kesetiaan berjamaah, maka Allah akan utus dia di hari kiamat bersama para utusan-utusan Allah, para rasul-rasulnya Allah yang mulia-mulia, dan para pejabat-pejabat yang adil dan jujur. Masya Allah. Wa man qara'al Qur'an wa huwa yatafallatu minhu la yada'uhu falahu ajruhu marratain. Siapa orang yang baca Al-Qur'an namun Al-Qur'an terlepas darinya setiap waktu, terlupa, hilang, tidak ingat, susah didapatnya. Namun wa huwa la yada'uhu, tapi orang tersebut tidak meninggalkan Al-Qur'an, sekalipun Al-Qur'an lari darinya, falahu ajruhu marratain, maka untuknya, kata Rasul, 2 pahala. Ya, 2 pahala yang dilipat gandakan. Wa man kana harisan alaih wa la yastati'uhu wa la yada'uhu, siapa orang yang haus dengan Al-Qur'an, senantiasa belajar, membaca, mempelajari, mengulang-ulang tanpa bosan, la yada'uhu wa la yastati'uhu, dan dia nggak bisa-bisa, nggak mampu-mampu, tapi la yada'uhu, dia tidak tinggalkan, ba'atsahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan bangkitkan dia di hari kiamat, ma'a asyrafi ahli, bersama orang yang mulia-mulia dari suku ataupun keluarganya. Wa fuddilu 'alal khalaiq, dan akan diberikan keutamaan di atas seluruh makhluk Allah, kama fuddilat an-nusur 'ala sa'irit thair, dan sebagaimana burung, ya, burung apa namanya, jenis burung yang bagus tuh, burung apa namanya, lupa tadi, ya, diberikan keutamaan di atas burung-burung yang lain. Burung Raja Wali, ya, An-Nusur itu Raja Wali. Sebagaimana Raja Wali diberikan nilai yang istimewa dibanding burung-burung yang lain. Wa kama fudilat ainun fi marjin ala ma haulaha, sebagaimana mata air diberikan keutamaan, ya, dibandingkan apa yang ada di sekitar lembah tersebut. Artinya nilai mahal sebuah tanah jika di situ ada sumber mata air. Nah, tanah yang memiliki sumber mata air diberikan nilai yang lebih ketimbang tanah yang tidak ada sumber mata airnya. Maka orang yang menjadi ahli Quran nanti di yaumil qiyamah diberikan keutamaan sebagaimana tanah yang memiliki harga nilai yang tinggi, karena di tanah tersebut terdapat mata air. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma yunadi munadin." Kemudian malaikat berseru. Apa panggilannya? Ainal ladzina kanu la tulhihim ra'yatul an'ami an tilawati kitabi. Suara berkumandang, panggilan dari Allah. Allah perintahkan untuk malaikat menyeru panggilan ini. Di mana orang-orang yang tidak dilalaikan
tidak disibukkan dari mengurus hartanya, ya, dengan mengurus hartanya dari mentilawahkan kitabku. Oh, jadi sekalipun sibuk, sekalipun banyak urusan, tapi urusannya tidak mengganggu, ya, untuk tetap membaca dan mentilawahkan Al-Quran. Fayakumun, maka mereka para ahli Al-Quran tadi yang tidak disibukkan, dilalaikan dengan kesibukannya dari membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, berdiri. Fayulbasu ahaduhum tajal karamah, maka salah seorang dari mereka diberikan oleh Allah tabaraka wa taala tajal karamah, mahkota kemuliaan, mahkota kehormatan, wa yu'ta al-fauza biyamini, kemudian diberikan oleh Allah al-fauz, yaitu keberuntungan, di tangan kanannya yaitu surga, wal khulda bishimalih, dan keabadian di tangan kirinya. Dan kemudian ada lagi keistimewaannya bagi ahli Quran ini. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fa in kana abuhu muslimain, apabila kedua orang tuanya seorang muslim, kusiya hullatan khairan minad dunya wa ma fiha, orang tuanya akan dipakaikan perhiasan yang perhiasannya ini nilainya lebih mahal, lebih mulia dari dunia dan seisinya. Fayaqulani, maka orang tuanya bertanya, anna hadhihi, bagaimana bisa kami diberikan kehormatan, diberikan perhiasan yang mulia sedemikian ini ya Rabb, karena kami tidak punya amal apa-apa. Fayuqalu, maka dijawab, bima kana waladukuma yaqra'ul Qur'an, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh anak-anakmu dari senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Coba lihat, dengarkan jamaah ikhwan dan akhwat. Sebagaimana tadi dibacakan dalam hadis yang keempat di halaman ke-36 dari kitab Is'af Al-Iman fi Fadail Quran, balasan yang begitu agung, balasan yang begitu dahsyat yang Allah berikan kepada para ahli Quran. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi pada hadis yang kelima. Semoga operator masih bersama kita. Kang Anis. Al-Hadithul Khamis. Hadis yang kelima. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a thulutsal Qur'an faqad u'tiya thulutsan nubuwah. Wa man qara'a nisfal Qur'an faqad u'tiya nisfan nubuwah. Wa man qara'a thulutsail Qur'an faqad u'tiya thulutsain nubuwah. Wa man qara'a al-Qur'ana kullah faqad u'tiya an-nubuwata kullah ghaira annahu la yuha ilaih. Subhanallah. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an hanya sepertiganya saja, membaca, mengamalkan baru sepertiganya Al-Qur'an, maka hakikatnya dia telah diberikan oleh Allah sepertiga kenabian, kedudukan kenabian. Kemudian, siapa orang yang membaca setengah Al-Quran, maka dia telah diberikan setengah kenabian. Dan siapa orang yang membaca 2/3 Al-Quran, merenungkan, mempelajari 2/3 Al-Quran, dia telah diberikan 2/3 pangkat kenabian. Subhanallah. Dan siapa orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan seluruh Al-Quran, maka hakikatnya orang tersebut telah diberikan seluruh, ya, seutuhnya pangkat dan derajat kenabian. Yang membedakan antara dia dengan para nabi, seorang ahli Quran, adalah mereka para ahli Quran tidak diberikan wahyu sebagaimana para nabi dan rasul. Karena tentunya kenabian, pangkat kenabian atau wahyu, kenabian dan risalah
sudah selesai dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tinggal ada hanyalah kemuliaan melalui Al-Qur'an. Baik. Wa yuqalu lahu yaumal qiyamah. Dan dikatakan pada orang-orang ini di hari kiamat, wahai ahli Quran, iqra, bacalah kembali Al-Quran. Warqa, kemudian naiklah. Fayaqra'u wa yarqa. Kemudian orang ini akan kembali membaca Al-Quran dan naik bikulli ayatin darajah. Dari setiap ayat yang ia baca, naik 1 derajat. Baca 1 ayat, 1 derajat. Al-Quran terdapat 6.236 ayat. Atau sebagian mengatakan hitungannya 6.630 ayat. Ya, maka berarti dengan ia membaca Al-Quran sehingga hatam, 6.000 lebih derajat akan dia lalui. Dan itulah tempat dia, puncak yang tertinggi. Hatta yunjiza ma ma'ahu minal Qur'an. Tsumma yuqalu iqbid fayaqbidu. Kemudian peganglah, kata Allah. Kemudian ia pun memegang. Tsumma yuqalu hal tadri ma fi yadaik. Tahukah engkau apa yang ada di tangan kananmu? Yang ada di kedua tanganmu? Maka ia menjawab, Wallahu a'lam. Fa idza fi yadihi al-yumna al-khuld wa fil ukhra an-na'im. Ya. Kemudian ketika dia lihat yang Allah perintahkan untuk dipegang, digenggam di tangannya, sebelah kanan adalah kemuliaan, keabadian, dan sebelah kiri kenikmatan yang tiada tara. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Ibnu Asakir. Kemudian Al-Habib Abdurrahman Al-Faqih mengutip sebuah riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal bersumber dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an yang bersabda, yang Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an fi sabilillah kutiba ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an ya demi mencari keridhaan Allah, mempelajari Al-Qur'an, mencari keridhaan Allah, mentadabbur Al-Qur'an, mencari keridhaan Allah, mengamalkan Al-Qur'an demi meraih ridha Allah, kutiba, maka orang tersebut akan ditulis ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, nanti dikumpulkan bersama para syuhada, wassalihin, dan bersama orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman-teman terbaik untuk orang-orang yang mau hidup menjadi ahli Quran. Kemudian ditukil juga sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dan Muhammad ibn Nasr dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, qala, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'al Qur'an faka'annama studrijat an-nubuwatu baina jambai. Siapa orang yang membaca, mempelajari, merenungkan Al-Qur'an, maka seakan-akan ia sedang menaiki derajat kedudukan kenabian di hadapannya. Ghaira annahu la yuha ilaih. Orang tersebut diberikan pangkat kenabian namun tidak diberikan wahyu, risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'al Qur'an fara'a anna ahadan u'tiya afdala mimma u'tiya faqad azzama ma saghara Allah wa saghara ma azzama Allah. Wa laysa yanbaghi lihamilil Qur'an an yasfaha fi man yasfah wa an yaghdaba fi man yaghdab aw yahtadda fi man yahtad walakin ya'fu wa yasfahu li fadlil Qur'an. Intaha. Masya Allah ya. Ini hadis yang dikutip oleh Al-Habib ya Abdurrahman Al-Faqih, ditutup dengan sebuah riwayat dari Ar-Rafi'i bersumber dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'a ar-rajulu Qur'an wahtasha min ahadithi Rasulillah
wa kanat hunaka gharizah kana khalifatun min khulafa'il anbiya. Masya Allah. Ya, siapa orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian ia sandingkan hadis Rasulullah, ya, di sampingnya, dan ia memiliki gharizah, naluri yang kuat tentang isi dari kandungan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut adalah hakikatnya para khalifah, pengganti dari khulafanya para anbiya dan rasul. Subhanallah. Inilah di antara keagungan Al-Quran. Masya Allah. Baik. Kita baca kembali hadis yang ke-6. Al-haditsus sadis. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara al-Qur'an fa hafidhahu wastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitih kullihim qad istawjabun nar. Kemudian ia jaga itu Al-Quran, diulang-ulang, dihafal, dan kemudian ia bisa sampaikan kembali Al-Quran setelah dia baca dan dia jaga setelah dia hafal, maka kemudian dengan cara dia halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan dia haramkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka adkhalahul jannah. Allah pastikan orang yang hidup rajin senantiasa membaca, mempelajari, yang menjaga Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Allah akan masukkan dia dalam surga dan Allah akan izinkan dia memberikan syafaat untuk 10 orang. Mereka semua telah ditetapkan menjadi penghuni api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi Ibnu Asad. Baik, sudah ada dari hadis ketiga sehingga hadis ke-6 sudah kita baca. Mudah-mudahan para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV di mana saja berada dapat memahami dan memahami, merenungkan kandungan isinya, dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkannya. Baik, waktu kami berikan kembali kepada operator di studio Rasil. Salam dari tepian Sungai Batanghari di kota Jambi, Sumatera. Masya Allah. Ya, baik, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Fawaz Abijawi yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan siang hari ini dalam pembahasan kitab Is'af Ahlil Iman karya Al-Habib Abdurrahman Abdullah Bilfaqih dengan tema besarnya itu 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Dan Ustaz sudah menyampaikan di hadis nomor ketiga sampai nomor hadis yang ke-6. Dan ikhwan akhwat, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan ataupun komentarnya bisa menghubungi di line telepon untuk line teleponnya di 021 845 1512 dan untuk line WhatsApp-nya di 08111999720. Ikhwan akhwat, kami akan rehat sejenak, pastikan Anda tetap di radio Silaturahim untuk Islam.
Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, dan acara kita di siang hari ini juga dirilai di daerah yang berada di Sukabumi, Batam, Pontianak, dan yang berada di Palembang, dan juga dirilai di radio yang berada di Semarang, Jogja, Banyuwangi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman kita yang selalu merilai acara di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu ini. Baik ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim, di acara siang kali ini bersama guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah dalam pembahasan kitab Is'af Ahlil Iman karya Al-Habib Abdurrahman Abdullah Bil Faqih. Pembahasan yaitu 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, dan Ustadz sudah menyampaikan di hadis yang ke nomor 3 dan nomor yang ke-6. Dan kita sudah masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz di kesempatan siang hari ini. Baik, langsung aja pertanyaan yang pertama Pak Ustadz kita bacakan. Ini datangnya dari Yogyakarta Pak Ustadz. Ini dari Bapak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hanif yang ada di Yogyakarta. Baik Pak Ustadz, Pak Ustadz, apakah kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran? Tapi apakah termasuk dosa besar orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak ia manfaatkan untuk membaca atau dekat dengan Al-Quran? Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, hablana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Pertanyaannya, apakah berdosa dan merupakan dosa besar ketika di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan ayat yang berbunyi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian kita malah menjauh dari Al-Quran, khususnya di bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Sepanjang hidup, jika kita termasuk orang, na'udzubillah, orang yang menjauh diri dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan beberapa ayat sucinya akan ancaman tersebut. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang terdapat dalam Al-Quran surah Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang bahayanya hidup menjauh dari Al-Qur'an. Bahkan hidup berpaling dari Al-Qur'an atau sekedar mengabaikan Al-Qur'an, apalagi betul-betul talak 3 dari Al-Qur'an. Na'udzubillah. Apa kata Allah dalam Quran surah Thaha? Wa man a'rada an dzikri. Kalau tidak salah ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang mengabaikan diri, berpaling, atau hidup meninggalkan panduan Al-Quran, jauh dari panduan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya di kehidupan dunia ini Allah akan berikan hidupnya dhanka, serba sempit, sumpek, rupek. Memang mungkin penampilan secara lahiriah, finansialnya serba tercukupi, kenikmatan duniawi ada di mana-mana, tapi hatinya gersang, pikirannya kosong, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Ma'isyatan dhanka. Disebabkan hidup berpaling diri, menjauh dari Al-Quran. Ini di kehidupan dunia. Dalam ayat lain, dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 26, Allah berikan gambaran kehidupan dunia
orang yang hidup di dunia ini berpaling dari Al-Quran dengan firman-Nya, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa orang yang hidup jauh dari pandu Al-Quran, ya'shu an dzikrir rahman, hidup dari jauh dan meninggalkan Allah yang Maha Rahman, hidup jauh dari panduan-panduan Allah yang Maha Rahman, maka Allah beritahukan, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah akan ikatkan baginya, lekatkan baginya seorang syaitan. Arti syaitan, sesuatu apapun bentuknya, siapapun wujudnya, yang menjauhkan seseorang dari mengikuti al-haq tabaraka wa ta'ala. Itulah syaitan. Asyaitan man ab'adaka anil khair. Asyaitan man ab'adaka anillah. Asyaitan man ab'adaka anil Quran. Fahuwa syaitan. Dan Allah beritahukan, bukan hanya nuqayyid lahu syaitanan, bahkan Allah katakan, fahuwa lahu qarin. Allah jadikan syaitan baginya teman setianya, soulmate sejatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalam kehidupan dunia. Adapun nanti di kehidupan akhirat, kata Allah, kembali dalam penjelasan Quran surah Thaha, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan orang tersebut di yaumil qiyamah nanti dalam keadaan buta. Mata tidak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa kau bangkitkan diriku dalam keadaan buta? Padahal dulu sewaktu hidup di dunia mataku mampu melihat. Betul, di dunia bola matanya bisa melihat benda dan perhiasan dunia. Namun hatinya buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Matanya tampak, tapi hatinya buta. Na'udzubillah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Betul. Memang matamu di dunia buta, dapat melihat, namun di sini matamu buta. Kok bisa buta? Naam. Penyebabnya dulu di dunia datang padamu ayat-ayatku dibacakan. Tapi sayang, fanasitaha, kau lupakan begitu saja ayat-ayatku. Al-Quran kau abaikan, Al-Quran kau jauhi, bahkan Al-Quran kau tinggalkan. Kau tidak jadikan pedoman dalam kehidupan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka di hari kiamat ini kau pun dibangkitkan dalam keadaan buta dan diabaikan. Tidak ada yang mau melihat dan memperhatikannya. Dalam sebuah ayat lain, Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala abadikan pengaduan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebuah pengaduan yang Rasul adukan nanti di hadapan Allah. Wa qala Rasul, ya qaumi, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tuhanku, ini ada dari sebagian kaumku yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjur, sebagai sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang dijauhi. Subhanallah. Nah, oleh karenanya, mudah-mudahan jawaban ini dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya
Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk dapat kita amalkan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita menjauh dari Al-Quran. Begitupun di bulan-bulan lain, namun dekati Al-Quran, bercumbulah bersama Al-Quran, baca, renungkan, resapi, hayati, dan ikutilah kemauan Al-Quran. Dijamin hidup kita akan bahagia, baik di bulan Ramadan maupun sepanjang hidup kita. Amin. Allahumma amin. Demikian, Kang Anis, jawaban dari pertanyaan Bapak tersebut. Bapak Hanif di Yogyakarta, Pak Ustadz. Bapak Hanif di Yogyakarta. Ya, Matur baik. manun. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz di pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari hamba Allah di Jakarta, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat kita cinta dengan manusia, mungkin kita akan berusaha keras memberikan hati dan kebahagiaan kita padanya. Tapi kenapa ya Pak Ustadz, kita tahu dan mungkin menyadari bahwa dengan lebih mencintai Al-Quran, kita akan lebih mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, sekaligus mungkin tidak dimiliki oleh orang terkaya di dunia sekalipun. Bagaimana Pak Ustadz agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar tidak tertipu dengan kenikmatan dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah jawaban. Jawabannya apa? Hiduplah bersama Al-Quran agar supaya terjaga dari daya tipu dunia. Al-Quran surah Al-Hadid telah memberitahukan kepada kita, ya. Maaf, kita ambil dulu dari Al-Quran suratul An'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Sungguh kehidupan dunia ini hakikatnya adalah permainan. Ya, hanyalah permainan dan sesuatu yang mesti ada akhirnya. La'ibun wa lahun. Permainan yang ada masa habisnya, dan lahun, sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang, ya, mengabaikan seseorang dari hal yang lebih penting. Itu namanya lahun. Dan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beritahukan di ayat ke-20 dari Quran suratul Hadid. Apa kata Allah? "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, annamal hayatud dunya, sungguh kehidupan dunia itu hanya berisikan satu, la'ibun, permainan yang mesti ada waktu mulai dan ada finishnya. Ada yang menang, ada yang kalah. Walahun, perbuatan yang dapat melalaikan kita dari melakukan hal yang bersifat prioritas, yang lebih penting. Wazinatun, perhiasan yang semu. Wa tafakhurun bainakum, yang keempat, isi dunia hanyalah tafakhur, berbangga-bangga antara kalian. Yang kelima, wa takatsurun fil amwali wal aulad, isi dunia hanyalah berlomba-lomba saling memperbanyak urusan harta dan anak keturunan. Gambarannya dari 5 macam isi kehidupan dunia ini, kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu, sebagaimana hujan yang telah membuat kagum para petani. Apa yang membuat kagum? Efek dari hujan itu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh setelah hujan turun.
kemudian tumbuh berkembang, tsumma yahiju. Kemudian pepohonan ini, tumbuhan ini menjadi yahiju, kering. Fatarahu musfarra. Kau akan lihat ia menguning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian akhirnya pepohonan ini, kayu-kayu ini menjadi kayu bakar. Berujung di kayu bakar. Itu gambaran masa kehidupan dunia yang begitu singkat dan nilainya begitu rendah. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di kehidupan akhirat isinya satu di antara dua paket. Adzabun syadid, siksa yang sangat pedih, ataupun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Isinya di akhirat nanti adalah ampunan dari Allah serta keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahukan di penghujung ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah ada kehidupan dunia melainkan kenikmatan sesaat yang dapat menipu anak manusia. Oleh karenanya, jika pertanyaannya bagaimana agar kita tidak tertipu kehidupan dunia, maka jawabannya baca, pelajari, renungkan, hayati, dan amalkanlah Al-Quran. Barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk yang bertanya. Semoga bermanfaat semua. Amin. Allahumma. Ya, baik. Syukur Pak Ustadz atas jawabannya dan tentunya juga untuk yang memberikan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz di pertanyaan selanjutnya. Dari Jakarta kita beralih ke wilayah Batam Pak Ustadz. Ini ada Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya baik, para pendengar radio Sault Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit gangguan teknis. Di siang hari ini ikhwan akhwat sedang menyimak acara tausiah siang bersama guru kita yaitu Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Dan kita menyambung kembali. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ini dari Batam ada Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu. Ustadz, kita mengetahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang mengakui dan mengimani Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tetapi dia berhukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bukan dengan petunjuk Al-Quran? Mohon tanggapannya Ustadz dengan jenis orang yang seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman. Wahab lana hukman, alimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, walhiqna bis salihin. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Allah Subhanahu wa taala banyak mengulang dalam Al-Qur'an tentang perintah kepada orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum. Ya. Nah, bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, namun tidak mau berhukum kepada hukum Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Al-Quran, orang ini adalah satu di antara tiga. Apa itu? Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 48 kemudian 49 ya. Dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Ayat ini Allah berikan kepada Rasulnya. Dan kemudian Allah beritahukan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Pada ayat 9 wala tattabi ahwaahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Maaf ayatnya bentar. Lam yahkum bima anzalallah. Siapa orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hukumnya, satu di antara tiga. Bisa menjadi orang yang kafir, orang yang zalim, dan orang yang fasik. Ya, maaf tadi ayatnya, nomor itu salah. Saya bacakan dari ayat 44, 45, dan 47. Allah berfirman kepada orang-orang yang Allah turunkan padanya At-Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi syuhada فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Siapa orang yang tidak mau berhukum kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu kitabnya, mereka itulah orang-orang yang kafir. Di ayat 45 Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan di ayat 47 Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukumnya, nanti dia menjadi satu di antara tiga. Ima orang yang kafir atau ya baik para pendengar radio Salt Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ada sedikit gangguan kembali dengan jaringan koneksi internetnya ya. Baik, apakah sudah terhubung kembali? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya baik. Para pendengar radio Salt Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita sudah masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan sudah beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kami bacakan juga di acara kita, di acara Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah. Baik, sudah terhubung kembali. Baik, Ustadz, lanjutkan kembali. Baik. Alhamdulillah, sudah kita jawab pertanyaannya. Ya. Sudah 23. Cukup kiranya ya? Baik, Pak Ustadz. Saya kira cukup Pak Ustadz ya di kesempatan siang hari ini. Dan sebagai penutup acara kita di siang hari ini, mungkin ada doa yang ingin Ustadz sampaikan. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ahli qutri untha wa dzakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. اللهم يا منزل الفرقان، اللهم يا منزل الفرقان بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اللهم اجعلنا ووالدينا أولادنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا
Allahumma khalliqna bi akhlaqil Qur'an wa habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala, dan tentunya kami ucapkan Amin. juga selalu terima kasih untuk Ustadz yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah dan juga ilmunya kepada pendengar radio Silaturahim. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz di siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Pak Ustadz, Amin. dan mudah-mudahan menambah Amin. keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Ya Allah Rabbal Subhanahu wa Karim. taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp. Semoga kuota yang dipakai digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas di siang hari ini ada Ondi dan juga Yusuf Subangkit, dan juga teman-teman kita yang berada di daerah yang telah merelay acara kita di siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.